Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang akan kami dengarkan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini, Selasa 3 Desember 2024, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati. Salah satu hal yang membuat kita sakit hati adalah saat saya tahu orang yang mencuri uang saya adalah kawan saya sendiri. Saya tidak pernah menduganya sebuah perilaku karena kelakuan menurut saya cukup baik. Beberapa kali saat ia kesulitan, saya menolongnya. Secara umum, penyebab sakit hati diantaranya rasa kecewa. Kecewa pada kenyataan, kecewa pada seseorang, pada diri sendiri, atau bahkan kepada Tuhan. Sakit hati bisa dialami siapa saja, termasuk orang benar. Sekalipun kita sudah berusaha hidup benar, melakukan hal positif bagi banyak orang, berusaha selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap saja ada kemungkinan orang melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Daud adalah salah satu orang yang disebut Tuhan sebagai orang benar, dipuji sebagai orang yang berkenan di matanya. Toh ia juga berulang-ulang mengalami sakit hati. Daud hendak dicelakai Saul, dihianati anak kandungnya sendiri, Absalom dan sebagainya. Merasa sakit dan kecewa itu normal dan bukan dosa. Menjadi dosa saat kita membiarkan dan memelihara rasa sakit itu sehingga menjadi kepahitan, dendam, dan kebencian. Bapak Ibu, bagaimanakah hidup kita saat ini? Apakah kita juga mampu mengobati diri dari sakit hati, kecewa, dan ketidaknyamanan hidup dengan menyandarkan hidup pada Tuhan semata-mata? Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang merujuk pada suatu judul perikop, aman dalam tangan Tuhan. Suatu firman Tuhan, tulisan Raja Daud yang memazmurkan kenyamanan hidup sejati hanya pada tangan Tuhan semata-mata. Bapak Ibu, pengajaran firman Tuhan hari ini adalah sebagai dari sini kita menyadari bahwa Mazmur 31 memang adalah suatu mazmur dari seorang Daud yang sedang mengalami yaitu sedang mengingat masa-masa sulitnya, termasuk di dalamnya seperti yang sudah dikatakan di awal. Kalau kita baca di dalam ayat 10 tadi yang menyatakan menyangkut pada rasa duka Daud karena kehilangan orang yang dikasihinya atau anaknya. Sebenarnya apa yang kita baca dari ayat 10 adalah hasil dari kedukaan apabila seorang tidak bisa mendamaikan dirinya dengan apa-apa yang sudah menjadi pilihan Tuhan ketika mengambil seseorang yang dikasihinya pulang ke rumah Bapa di sorga. Jika kita baca, maka di situ kita menemukan apabila seorang tidak mau keluar dari rasa duka yang mendalam, hal itulah yang boleh jadi didapatkan mereka juga dalam mengisi keseharian mereka
Dalam konteks ayat ini, Daud yang berduka karena kehilangan anaknya. Cara terbaik memulihkan sakit hati ialah menyerahkan kepada Tuhan dan belajar menuruti firman-Nya. Mengampuni jika diminta mengampuni. Introspeksi jika diminta mawas diri. Sakit hati itu bagaikan sampah yang mencemari dan membusukkan hati kita. Jika kita terus memeliharanya, mengampuni mendatangkan kelegaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, firman Tuhan ini mengajari kita supaya kita menyadari bahwa Tuhan sangatlah mengasihi kita. Dia tidak mau melihat kita terpuruk di dalam kedukaan. Karena itu Bapak Ibu, biarlah firman ini memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan, yang memberikan pengajaran kepada kami. Supaya kami membuang rasa sakit hati yang membuat kami Tuhan tidak bersuka cita, tetapi biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menguatkan kami dan mengampuni kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.